Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Nur Azmi Sanzikri dengan NIM 151462233. Baik, hari ini kita akan membahas tentang hidangan dari pasta. Sebelum kita melanjutkan apa itu pasta, Bapak mau kita membaca doa terlebih dahulu supaya dilancarkan pengetahuannya, pembelajarannya, dan yang lain-lainnya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan mempelajari hidangan pasta. Nah, pasta tersendiri adalah hidangan klasik dari Italia yang menjadi menu universal atau fundamental dalam dunia tata boga kontinental. Ya. Pemahaman yang komprehensif mengenai pasta bukan hanya tentang masak, melainkan juga tentang memahami kualitas bahan, teknik pengolahan, dan pasangan saus yang harmonis. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya adalah yang pertama, memahami konsep dasar dan asal-usul pasta dalam kuliner kontinental. Yang kedua, mengetahui komposisi bahan utama serta fungsi masing-masing dalam adonan pasta. Yang ketiga, mengenali ciri-ciri dan kualitas pasta yang baik berdasarkan bahan dan teksturnya. Yang keempat, mengklasifikasi berbagai jenis pasta sesuai bentuk dan penggunaannya. Yang kelima, mempelajari teknik pengolahan pasta mulai dari perebusan, pemanggangan, hingga pengolahan dengan saus. Yang keenam, mengetahui berbagai jenis saus yang sesuai untuk setiap jenis pasta. Yang ketujuh, itu menerapkan prinsip al dente dan pengolahan pasta segar hasilnya sempurna. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan estetika dalam penyajian hidangan pasta. Baik, di sini ada konsep pasta. Dalam kajian bersifat dasar atau pokok dalam tata boga kontinental, pembahasan mengenai pasta menepati posisi yang esensial sebagai salah satu mahakarya kuliner yang paling mendasar dan universal. Nah, makanan olahan khas Italia ini tidak sekedar dipandang sebagai komoditas karbohidrat pelengkap, melainkan merupakan fondasi kebudayaan gastronomi Italia yang telah mendunia dan menjadi objek penting dalam studi keahlian memasak global. Secara teknis, pasta merupakan produk olahan dari adonan tidak beragi berbahan dasar tepung gandum drum atau semolina yang dicampur dengan air atau telur. Kemudian dibentuk menjadi berbagai variasi bentuk atau lembaran dan dimasak melalui proses perebusan maupun pemanggangan hingga mencapai tekstur dan cita rasa yang khas. Selanjutnya di sini ada komposisi bahan dasar. Secara etimologi, pasta sendiri bersumber dari bahasa Italia, yakni kata base, yang memiliki arti harfiah adalah adonan dasar. Definisi ini merujuk pada identitas aslinya sebagai makanan olahan khas Italia dibentuk melalui proses pencampuran harmonis antar bahan-bahan dasar yang sederhana, yaitu tepung terigu, air, telur, dan garam. Adonan dasar ini kemudian dibentuk menjadi beragam ukuran dan rupa, dari tali panjang hingga lembaran. Fungsi gluten terhadap elastisitas dan tekstur, kunci filosofis di balik kualitas dan tekstur unggul pasta terletak pada pemilihan bahan baku utama, yaitu gandum drum atau semolina flour. Jenis gandum ini memiliki kandungan protein gluten yang sangat tinggi, secara ilmiah memberikan elastisitas
kekenyalan, dan ketahanan optimal pada adonan. Kandungan gluten tersebut memecah pasta mudah hancur serta memungkinkan tercapainya tekstur ideal al dente, yaitu empuk di luar namun tetap kenyal di bagian dalam. Apa sih hubungan pasta dengan hidangan kontinental? Dalam konteks hidangan kontinental yang lebih luas, fleksibilitas pasta memungkinkannya berperan ganda, yakni dapat disajikan sebagai hidangan utama atau main course, atau menjadi fokus sajian ketika dipadukan dengan saus yang kaya, atau sebagai hidangan pelengkap untuk menyempurnakan suatu sajian, yaitu sebagai side dish. Memahami esensial adonan tepung yang kaya sejarah dan teknik ini adalah langkah awal kita dalam menganalisis hidangan kontinental secara menyeluruh. Nah, kualitas pasta yang baik ada berbagai jenis. Kenapa sih pasta harus memilih gandum durum atau semolina? Ini alasannya karena mendalam mengenai pemilihan bahan baku untuk pasta merupakan studi kasus yang indah dalam kaitan antara komposisi bahan dan fungsionalitas produk akhir. Mengapa semolina atau durum semolina menjadi pilihan utama, bahkan nyaris mutlak untuk pasta kering komersial, sementara tepung lain seperti tepung terigu atau all-purpose flour atau tepung serbaguna dan tepung non-gandum lainnya dianggap suboptimal? Jawabannya terletak pada keunikan matriks gluten dan sifat granuler atau tekstur butiran dari semolina yang berasal dari gandum durum. Semolina yaitu adalah pilihan utama hegemoni yang memberi integritas struktural tertinggi, menghasilkan tekstur al dente yang autentik, meminimalkan pelindian pati ke air rebusan, dan mencegah pasta menjadi lengket atau lembek. Kekuatan gluten melindungi bentuk pasta selama pengeringan dan perebusan. Nah, sumber botani dan komposisi kuncinya adalah gandum durum atau disebut Triticum durum, hasilnya gilingan kasar atau granular endosperma murni. Nah, karakteristik gluten dan fisiknya itu sangat tinggi, sekitar 13-15% proteinnya. Gluten ini sangat kuat, tegar, dan kaku. Butirannya kasar, sesuai dengan yang ada di foto. Selanjutnya ada hard flour, alternatif terdekat khusus pasta segar. Dapat digunakan untuk pasta segar rumahan yang dimasak segera, misalkan pasta telur, karena elastisitasnya baik. Namun kurang ideal untuk pasta kering komersial karena butirannya terlalu halus dan glutennya terlalu elastis, membuat adonan lengket dan kurang segar dibandingkan semolina. Lanjut, ada all-purpose flour. Tidak ideal karena jaringan glutennya tidak cukup untuk menahan pati dari pembengkakan berlebihan saat direbus. Pasta cepat menjadi lembek, berserat, dan lengket seperti mie basah. Gagal mencapai tekstur al dente yang disyaratkan oleh standar pasta karena proteinnya menengah sekitar 10-12% saja. Itu kenapa disebutnya all-purpose flour, ya. Lanjut, soft cake flour. Ini sangat tidak cocok karena tidak memiliki kemampuan bentuk struktur yang dibutuhkan. Pasta akan hancur atau larut saat direbus karena tidak ada kerangka protein yang kokoh. Cocoknya hanya untuk produk yang menuntut kelembutan maksimum seperti kue bolu dan sejenisnya karena proteinnya sangat rendah
sekitar 6-8% saja. Mutu sensorik pasta yang pertama ada di warna atau kroma dan uniformitas. Kualitas warna pada pasta kering maupun setelah dimasak adalah indikator langsung dari mutu bahan baku dan proses pengeringan. Warnanya kuning kemasan yang cerah. Pasta berkualitas tinggi harus menampilkan warna kuning kemasan yang seragam dan cerah. Warna ini berasal dari pigmen karotenoid alami atau lutein yang terkandung dalam gandum durum. Warna yang intens menunjukkan bahwa semolina yang digunakan itu bersih, tidak teroksidasi, dan proses pengeringannya dilakukan dengan hati-hati pada suhu yang terkontrol. Berikutnya ada dari aroma atau volatilitas dan kesegaran. Nah, aroma pasta setelah direbus mencerminkan ada atau tidak adanya zat volatil yang tidak diinginkan dan kesegaran bahan baku. Aromanya gandum murni, pasta yang baik akan melepas aroma yang bersih dan netral. Terkadang dengan sedikit nuansa aroma gandum yang khas dan segar. Aroma ini menunjukkan bahwa pasta disimpan dengan benar dan tidak mengalami degradasi lipid. Berikutnya ada tekstur al dente atau kekenyalan. Nah, tekstur ada parameter mutu yang paling krusial. Istilah al dente secara harfiah berarti sampai ke gigi. Adalah standar tekstur yang harus dicapai oleh pasta berkualitas. Ini adalah manifestasi fisik dari kekuatan matriks gluten semolina. Kohesivis dan elastis, pasta yang mempertahankan kohesivitas atau tidak hancur dan menunjukkan elastisitas, kemampuan untuk kembali ke bentuk awal atau semula saat dikunyah. Tekstur al dente dicirikan oleh adanya resistensi yang menyenangkan saat digigit. Meskipun bagian luarnya telah terhidrasi, bagian inti atau core pasta masih mempertahankan kekerasannya atau frameless. Lanjut, proses pengeringan dan penyimpanan pasta. Nah, di sini ada tabel menguraikan bagaimana kontrol ketat terhadap kondisi lingkungan dan suhu selama pengeringan dan penyimpanan sangat menentukan integritas fisik, kimia, dan sensorik pasta. Nah, yang pertama ada faktor kualitasnya. Yang pertama itu ada proses pengeringannya. Nah, aspek proses kuncinya yaitu yang pertama suhu versus tinggi. Misalkan 50-65 derajat Celcius versus 80 derajat Celcius ke atas, yaitu dampaknya atau kualitas superiornya mempertahankan pigmen. Suhu rendah melindungi lutein menghasilkan warna kuning kemasan yang cerah. Nah, resikonya jika tidak terkontrol itu menyebabkan warna kusam, kecoklatan, dan potensi timbulnya aroma gosong yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, gradien dan durasi waktu atau pengeringan terhadap dan lamanya. Nah, dampak pada pastanya, integritas struktural. Pengeringan seragam memecah tegangan internal menghasilkan pasta yang kokoh dan tidak retak. Serta performa al dente yang sempurna saat dimasak. Nah, resikonya jika tidak terkontrol yaitu terlalu cepat menimbulkan perbedaan tekanan, menyebabkan keretakan mikro yang membuat pasta mudah hancur atau lengket saat direbus. Berikutnya ada faktor dari penyimpanan higienis. Yaitu yang pertama lagi itu pengendalian kelembapan relatif atau RH rendah dan stabil. Dampak pada pastanya, pas superiornya itu
Stabil fisik mencegah perubahan kadar air berulang, menjaga bentuk fisik pasta dan menghindari timbulnya crazing atau retakan permukaan yang halus. Nah, resikonya jika tidak terkontrol itu adalah menyebabkan pasta rentan pecah atau cenderung liat karena ketidakstabilan matriks gluten. Berikutnya dari aspeknya lingkungan sejuk, kering, dan gelap. Nah, dampak pada pasta yaitu adalah meminimalkan oksidasi lipid, mencegah ketengikan, dan mencegah pertumbuhan mikroba atau serangan hama. Resikonya jika tidak terkontrol yaitu paparan panas atau cahaya menyebabkan aroma apek atau asam. Kelembapan tinggi memicu pertumbuhan jamur atau kapang yang merupakan isu keamanan pangan. Klasifikasi jenis pasta ada banyak, yaitu pasta lunga atau pasta panjang. Yang pertama ada spaghetti. Bentuknya panjang, bulat, dan padat seperti tali. Ini adalah jenis pasta paling populer dan serbaguna, sering disajikan dengan saus bolognese, carbonara, dan atau aglio olio. Berikutnya adalah spaghettini, versi lebih tipis dari spaghetti, memiliki waktu masak yang lebih singkat dan cocok untuk saus ringan seperti olio e pepperonico. Berikutnya ada spaghettoni. Kebalikan dari spaghetti ini lebih tebal dan padat, memberikan tekstur yang lebih kenyal, kuat untuk saus berat seperti ragu daging. Berikutnya ada bucatini, mirip seperti spaghetti, tetapi memiliki lubang kecil di tengahnya, memungkinkan saus mengalir ke bagian dalam. Cocok untuk saus amatriciana yang kaya tomat dan daging. Berikutnya ada fettuccine, pita panjang datar dengan lebar sekitar 6-8 mm. Sering digunakan untuk menghidangkan fettuccine alfredo dengan saus krim dan keju parmesan. Berikutnya ada tagliatelle. Mirip seperti fettuccine namun sedikit lebih tipis. Populer di wilayah Emilia Romagna, Italia. Sering disajikan dengan ragu ala bolognese. Berikutnya ada pappardelle. Lebih lebar dari fettuccine sekitar 1,5 sampai 2 cm. Tekstur lembut dan cocok untuk saus kental atau berbasis daging seperti rangu da anatra atau saus bebek. Berikutnya ada linguine atau linguine. Berbentuk pita pipi sempit seperti fettuccine tetapi lebih kecil. Nah, umumnya dipadukan dengan saus seafood seperti linguine alle vongole atau kerang. Berikutnya ada trenette atau trene. Hampir serupa dengan linguine, biasanya digunakan dalam memasak daerah Liguria. Sering disajikan dengan saus pesto genovese. Terus ada tagliolini. Bentuknya sangat halus dan tipis, menyerupai rambut. Biasanya digunakan untuk hidangan ringan dengan saus mentega atau kaldu. Capellini, jenis paling halus dan tipis dari semua pasta panjang. Sangat lembut dan cepat matangnya. Cocok untuk saus ringan berbasis minyak zaitun atau sup. Berikutnya ada vermicelli, sedikit lebih tebal dan dari capellini, sering digunakan dalam hidangan sederhana seperti saus tomat atau minyak. Berikutnya ada lasagne. Berbeda dari bentuk tali,
Lasagna merupakan lembaran pasta panjang dan lebar yang digunakan untuk layering dalam hidangan lasagna. Berikutnya ada mafaldin, pasta panjang berpinggiran bergelombang di kedua sisi, sering digunakan untuk saus krim atau daging karena tampilan yang dekoratif. Ada fusilli lunghi, bentuk spiral panjang seperti ulir, cocok untuk saus pekat karena permukaan membantu saus menempel sempurna. Berikutnya ada bigoli, pasta panjang khas Veneto yang lebih tebal dari spaghetti. Dibuat dengan alat tradisional dan sering dipadukan dengan saus ikan asin, yaitu sarden. Berikutnya ada pasta pendek atau pasta corta. Di sini ada penne, tabung miring, cocok untuk saus hidangan kental. Berikutnya ada rigatoni, tabung besar bergaris, ideal untuk saus daging dan panggang. Berikutnya ada makaron. Bentuk siku kecil sering digunakan untuk mac and cheese atau untuk sup juga bisa dan sebagainya. Berikutnya ada yang mirip seperti kupu-kupu, yaitu farfalle, cocok untuk salad atau saus krim ringan. Berikutnya ada fusilli, spiral panjang menahan saus dengan baik. Nah, di sini ada yang mirip seperti fusilli, yaitu rotini, spiral rapat, cocok untuk salad pasta atau saus tomat. Berikutnya ada cavatappi, spiral berongga melengkung, ideal untuk saus keju atau krim. Berikutnya ada ziti, tabung polos pendek, umumnya untuk pasta panggangan. Berikutnya ada ditalini, tabung kecil sering dipakai dalam hidangan sup. Berikutnya adalah ada orecchiette, bentuk telinga kecil, bagus untuk menampung saus dan sayuran. Nah, di sini ada pasta isi atau pasta ripenna. Di sini ada 3 yang dijelaskan ada 3, yaitu yang pertama ada tortellini, pasta kecil berbentuk cincin yang diisi, sering disajikan dalam kaldu atau saus krim ringan. Berikutnya ada ravioli, pasta berbentuk persegi atau bulat yang diisi dengan keju, daging, sayuran, lalu direbus dan disajikan dengan saus. Nah, ini adalah pernah kita praktekin minggu lalu, yaitu ravioli. Masih pada ingat kan? Oke, kita lanjut. Di sini ada cannelloni, pasta berbentuk persegi atau bulat yang diisi dengan keju, daging, atau sayuran, lalu direbus dan disajikan dengan saus. Saus untuk pasta. Saus dalam konteks hidangan pasta adalah dapat didefinisikan sebagai komponen cairan atau semi padat yang dirancang secara spesifik untuk melengkapi, memperkaya, dan menyatukan elemen rasa dari pasta yang sudah dimasak. Saus tidak berdiri sendiri sebagai hidangan utama yang melainkan berkedudukan sebagai agen pelengkap yang dirancang untuk melekat erat pada permukaan pasta. Kualitas saus diukur dari kapasitas untuk memeluk setiap helai pasta, bukan hanya menggenang di dasar piring. Berikutnya adalah fungsi dan kegunaan saus pasta. Yang pertama, memberi rasa dan aroma utama. Yang kedua, mengatur kelembapan dan tekstur saus. Yang ketiga, perekat antara saus dan pasta. Yang keempat, menambah keindahan dan daya tarik hidangan. Nah, apabila
pasta tidak dikasih saus, apa kalian mau? Pasti tidak ya, karena rasanya hambar ya. Nah, ini adalah fungsi dari kegunaan si saus pasta tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis sausnya. Yaitu yang pertama ada saus berbasis tomat atau tomato based sauce. Saus ini memiliki cita rasa segar dan sedikit asam, berasal dari tomat yang dimasak perlahan dengan bawang, minyak zaitun, dan rempah aromatik seperti basil, oregano, thyme, dan yang lain-lain. Nah, cocok untuk pasta kering seperti spaghetti, penne, rigatoni, fusilli. Untuk pasta basahnya ada tagliatelle dan fettuccine. Di sini ada 3, yaitu ada saus Napoli, saus tomat sederhana tanpa daging, ideal untuk pasta kering. Berikutnya ada arrabbiata, versi pedas dengan tambahan cabai merah dan bawang putih. Berikutnya ada saus marinara, saus tomat dengan tambahan bawang bombay dan rempah yang kuat. Segar, ringan, dan menonjolkan rasa alami tomat. Cocok untuk pasta dengan bentuk bergaris atau berlubang agar saus melekat sempurna. Berikutnya ada saus berbasis daging atau meat-based sauce. Saus ini mengandalkan rasa gurih atau umami dari daging sapi, ayam, atau babi yang dimasak perlahan dengan tomat atau kaldu. Cocok untuk pasta kering seperti penne, rigatoni, makaroni, spaghetti. Untuk pasta basahnya ada pappardelle, tagliatelle, dan lasagna. Nah, di sini ada contoh sausnya, yaitu bolognese. Saus daging klasik dari Bologna yang dimasak lama dengan tomat, bawang, dan wortel hingga kental. Berikutnya ada rangu alla napoletana, versi Italia Selatan dengan rempah banyak tomat dan rempah. Kaya rasa, tekstur tebal dan melekat sempurna pada pasta yang berlekuk dan tebal. Berikutnya ada saus berbasis krim dan susu atau cream based sauce. Saus ini memiliki rasa lembut dan tekstur kental karena dibuat dari bahan dasar susu, keju, atau krim. Cocok untuk pasta kering, penne, farfalle. Untuk pasta basahnya ada fettuccine, tagliatelle, dan ravioli. Nah, di sini ada contohnya, yaitu carbonara, campuran telur, keju parmesan, dan lada hitam yang menghasilkan saus krim alami dari panas pasta. Nah, carbonara yang asli itu adalah yaitu yang tadi disebutkan, telur, keju parmesan, dan lada hitam, bukan menggunakan susu atau krim, karena itu salah, karena orang Indonesia banyak yang menggunakan atau mengganti resep carbonara dengan susu ya. Berikutnya ada Alfredo, menggunakan mentega dan krim kental yang menghasilkan rasanya lebih lembut dan gurih. Berikutnya ada saus, harusnya ini bukan marinara, ini harusnya saus bechamel ya. Harusnya ini saus bechamel. Saus putih dari susu dan rocks, campuran tepung dan mentega, sering digunakan pada lasagna atau gratin. Lembut, creamy, dan memberikan sensasi gurih yang halus di lidah. Cocok untuk pasta segar karena menonjolkan keempukan tekstur. Berikutnya ada saus berbasis minyak dan rempah. Saus ini sangat ringan, tidak menggunakan krim atau tomat, melainkan menggunakan minyak zaitun sebagai dasar dengan tambahan bawang putih, cabai, dan bahan aromatik lainnya. Cocok untuk pasta kering seperti spaghetti,
linguine. Dari pasta basahnya itu ada tagliolini dan pappardelle. Sini ada contoh sausnya itu aglio olio, itu campuran sederhana minyak zaitun, bawang putih, dan cabai kering. Berikutnya ada pesto genovese, saus dari daun basil, kacang pinus, keju parmesan, dan minyak zaitun yang dihaluskan. Ringan, wangi, dan menonjolkan rasa alami, bahan segar, cocok untuk penyajian cepat dan sederhana. Teknik pengolahan pasta. Nah, pasta waktu perebusan membutuhkan waktu relatif lebih lama, sekitar 8-12 menit atau lebih untuk pasta kering. Untuk pasta yang fresh atau segar itu biasanya hanya 2-3 menit saja dari air rebusan yang sudah mendidih. Penggunaan air, menggunakan air sebanyak 1,5 liter air dan 100 gram pasta. Nah, di sini ada notes, tambahkan garam supaya lebih lezat. Ya. Apa sih fungsi dari garam tersebut? Yaitu adalah untuk menambah rasa, karena pasta tersendiri tidak ada rasanya, ya. Di sini garam supaya menambah rasa umami atau rasa asin supaya lebih lezat. Oke. Berikutnya ada cooking process flow atau cara pembuatannya. Yaitu persiapan bahan, panaskan air 1 liter derajatnya 100 derajat Celcius dan tambahkan garam sebanyak 10 gram. Masukkan pasta sebanyak 100 gram. Masak sampai al dente sekitar 8-12 menit. Lalu tiriskan pasta, sisakan air rebusan. Nah, masukkan pasta ke dalam wajan saus. Tambahkan air rebusan secukupnya, aduk sampai bersatu, koreksi rasa dan tekstur, lalu sajikan. Oke. Karena materinya sudah habis, ini ada kesimpulan sedikit, yaitu adalah pasta merupakan hidangan dasar dan dalam kuliner kontinental yang dibuat dari tepung semolina dan air atau telur dengan tekstur khas al dente. Kualitasnya ditentukan oleh bahan baku, proses pengeringan, dan cara pengolahannya. Jenis pasta dibedakan menjadi pasta lunga, pasta corta, dan pasta fresca. Masing-masing cocok untuk jenis saus tertentu seperti tomat, daging, krim, dan minyak. Melalui pemahaman bahan, teknik masak, dan perpaduan saus yang tepat, siswa diharapkan mampu menyajikan pasta yang lezat, bertekstur baik, dan menarik secara estetika. Oke, Bapak mau kasih tahu untuk minggu depan kita akan membuat praktek, yaitu spaghetti bolognese dan fettuccine carbonara. Oke, mohon dipahami cara teknik-tekniknya yang sudah Bapak sebutkan dan contohkan. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.